Nah, tadi kita bicara yang grade fancy ya kan. Sebenarnya grade fancy itu bisa untuk show juga, Om. Kenapa bisa untuk show? Kadang gini, show itu sebenarnya adalah 90% hoki, 10% grooming. Gitu loh. Jadi, lu show di koki, itu 90%-nya hoki. Tingkat kemenangan itu karena hoki. Ini anatominya cuma 10%. Itu menurut gue pribadi ya. Itu cuma begitu. Kenapa? Kadang di kontes koki itu ada namanya ikan fancy ya, kita lihat cuman fancy tapi proporsi badannya tebel, besar, terus jambulnya juga bagus. Cuman kadang ekornya rada miring dikit. Itu kan masuknya kan kalau di sini kan grade-nya fancy kan. Tapi ternyata setelah dinilai oleh juri itu ternyata menang gitu. Itulah yang tadi gue bilang 90% itu hoki, 10%-nya itu dari ikannya. Gitu. Tapi ada nggak sih sebenarnya gue pengen tahu itu di Mas Koki sendiri itu pakem pastinya itu ada nggak? Pakemnya ada, pakem pasti tapi di komunitas tertentu. Di komunitas tertentu. Di komunitas tertentu ada pakemnya. Tapi Berarti kalau pada kita komunitas beda-beda. Karena kita bicara komunitas hoki di Indonesia ini sekarang udah terpecah dua. Kita bilang terpecah terlalu ekstrim. Terbagi dua. bagi dua, oke. Terbagi dua. Ada komunitas yaitu KMKI, komunitas Mas Koki Indonesia, ada komunitas juga IGS di situ. IGS itu menurut gua dia menganut sistem yang mungkin lebih mirip kayak cupang. KMKI ya sama-sama juga kayak cupang tapi ini versi SNI lawan IBC-nya. Gitu loh. Yang satu mungkin lebih ke ke strain warna. Yang satu ya overall semuanya gitu. Kita bicaranya ya. Form, kita lihat form gitu. Meskipun tetap ada di KMKI juga ada standar penilaian warna, cuman itu kan paling 10% lah, cuma 10%. Kan kalau di GS kita tidak bisa bicara karena apa? Karena kita bukan di sana, kita bukan expert di GS-nya, tapi kita di KMKI-nya. Gitu. Nah, ketika jadi dua seperti itu, juri ini sebenarnya siapa? Juri, apa dari komunitas sendiri atau memang dari pihak yang netral? Oh gini. Kalau kita bicara juri, sebetulnya juri itu kita di Indonesia itu kurang kualitas jurinya, bukan. Jumlah kuantiti jurinya yang kurang. Jadi kalau biasanya kita ikut kontes Mas Koki, kita lihat tuh pasti jurinya ya itu lagi. Dan sebenarnya kurang regenerasi juri. Nah tujuannya komunitas-komunitas ini yang ada, entah KMKI, entah IGS, yaitu harusnya bisa meregenerasi juri-juri tersebut gitu. Kalau ditanya standar pakem yang untuk nasional si Indonesia belum ada. Tapi kalau untuk di standar KMKI, di standar IGS sudah ada gitu. Jadi kalau hobis bingung mau pilih yang mana, sebenarnya juga nggak usah milih. Mau turun di kontes KMKI, mau turun di kontesnya IGS, monggo silakan gitu loh. Nah, enaknya sih kayak gitu. Jadi ketika ada satu juri, katakanlah KMKI, Iya, yang satu lagi IGS, iya, apa juri ini harus mengikuti dengan standar komunitas mana nih acara betul. Berarti bisa jadi pandangan dia itu berubah ketika di acara IGS. Iya, Ketika dia ngejuri lagi di KMKI itu Iya. berubah lagi. berubah pasti. Harusnya sih seperti itu, harusnya. Karena apa ya, standarnya beda. Standar yang diberikan tuh beda. Tapi berbeda ini maksudnya bukan untuk saling gontok-gontokan. Tujuannya adalah agar pasar Mas Koki ini bisa terserap sepenuhnya di pasar gitu loh. Kayak misalkan gue cetak rancu yang putih. Putih itu kalau di Mas Koki ya, warna putih itu nggak ada warnanya putih.
karena putih itu adalah putih, tidak ada warna gitu kan. Nah itu kalau kita kontes di KMKI lo nggak bisa. Kenapa? Ya karena memang standarnya ikan putih nggak bisa kontes di KMKI. Tapi di IGS itu ada standar khusus dibuat oleh mereka itu untuk ikan-ikan itu. Kayak misalkan putih, ya itu bisa dikontesin di IGS. Ikan red color atau green hijau, ya itu bisa di IGS. Gitu. Tapi kan kita bukan expertise di sana ya, jadi kita nggak tahu standar pastinya seperti apa gitu. Cuman kalau di KMKI, ikan putih itu kalau di breeder ya, kita bicara breeder, itu ikan putih itu banyaknya dibuang. Banyaknya dibuang oleh breeder. Karena apa? Karena ya ikan itu tidak berwarna gitu. Nggak bisa kontes karena tidak ada warnanya gitu kan. Karena putih. Nah, mungkin seperti itulah penjelasannya. Gitu. Ini sedikit aneh ya. Tapi pernah nggak sih maksudnya duduk bareng gitu untuk ngaturin satu pakem pasti gitu supaya itu overall? Oh nggak bisa om. Nggak bisa. Kalau kita mau nyebut pakem pasti, ini ngomongin dapur soalnya. Ini pasti berantem lagi. Karena memang ini terjadi karena akhirnya berantem. Awalnya KMKI tunggal. Yang satu nggak suka dengan pakem KMKI. Pecah. Mendirikan sebuah pakem baru. Standar kontes sendiri. Ya kita nggak mau berantem. Dia ngadain kontes, kita turun ikan ke sana. Nggak tahu kalau dari sana mau turun ikan nggak ke sini. Nah, tapi kita pribadi turun ikan ke sana. Kalau mereka mau turun ke sini, kita sangat welcome gitu. Karena apa? Tujuannya biar Mas Koki rame. Jadi daya serap si breedernya itu sendiri makin bagus. Si seller juga bisa jual ikan yang tadinya nggak bisa. Jadi kan kadang gini, ada ikan yang proporsi kepala, body, ekor semuanya itu udah show quality gitu. Tapi sayang banget nih warnanya putih. Bisa turun di IGS. Monggo silakan. Kalau diturun di KMKI ya salah tempat gitu kan, karena memang ikan putih nggak bisa dikontesin di KMKI gitu. Dan KMKI gua rasa juga nggak boleh serakah juga. Kalau memang nggak setuju dengan standar mereka IGS ini, ya sudah, jangan diambil kalau bisa. Biarkan koki ini berkembang luas. Berkembang luas, dunia koki ini makin lebar gitu loh jadinya. Makin banyak ya variasi baru pikiran orang. Iya, betul. Jadi jangan hobis di luar sana itu berpikir, koki ini bikin ada 2 standar nih, berantem aja dikerja. Enggak berantem. Standarnya cuma ada 2, justru bagus, ngasih pilihan ke kalian semua gitu loh. Tujuannya sih seperti itu. Jadi hobis ini bisa mengapresiasikan ikannya itu di standar yang mereka suka masing-masing. Kan ini kan kita open, kita standar KMKI seperti demikian, standar IGS seperti demikian. Mungkin nanti muncul lagi standarnya IGOC, itu Indonesian Goldfish Online, standarnya seperti apa? Ya mungkin itu orang akan lebih luas, terbuka pikirannya gitu. Jadi mau ikut yang mana nih? Kita nggak mesti orang itu harus ikut KMKI, orang itu harus ikut IGS, enggak. Jadi maksudnya tuh orang itu bisa menuangkan apresiasi di kontes itu melalui standar kontesnya, entah KMKI, entah IGS, entah IGOC nanti. Gitu sih om. Tapi lu sendiri pernah nggak bang ikut kontes di IGS? Karena IGS ini sebenarnya komunitas lama, komunitas lama. Dan sekarang ini munculnya yang baru ini adalah IGS Reborn gitu kan. Iya. Ya kita belum ngadain kontes, belum ikut kontes ya karena kontesnya kan baru nih. Ini bentar lagi dia mau ngadain kontes bulan November bulan ini di Living World. Kalau nggak salah di Alam Sutra Living World. Nah, kalau kita mau, saya pribadi kalau ada ikannya, saya akan turun ke sana. Saya akan turunin ikannya. Gitu. Entah yang menurut standarnya dia gimana, kita harus pelajarin dulu kan. Kita harus tanya dulu, ini standar gimana sih? Standar gini, kita tanya, kita cocokin sama ikan yang kita punya. Menurut kita ini standarnya udah cocok, masukin turun aja. Jadi kalau ditanya udah pernah apa belum, karena mereka juga baru pertama kali ngadain kontes nih. Gitu. Tapi ada nggak maksudnya kontes lain gitu yang memang mungkin penilaiannya berbeda lagi dari KMKI? Kontes yang penilaiannya berbeda. Standar pakemnya. Standar pakemnya. Kita sih belum pernah sih.
Belum pernah. Jadi kita KMKI nggak mau klaim. KMKI nggak mau klaim bahwa standnya ini adalah standar KMKI. Standar KMKI sendiri ini baru mau dibentuk loh, gitu loh. Yang dulu-dulu yang udah terjadi di dunia mas koki itu standarnya punya semuanya. Punya dari yang tadi ada di IJS, ada di KMKI itu semua yang menyumbang ide untuk standar itu. Jadi nggak ada klaim bahwasanya ini standar KMKI, nggak ada. Kecuali memang sekarang KMKI mau buat suatu pakem baru khusus untuk kontesnya KMKI gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalkan yang udah pernah dulu itu kita akuin aja, anggap aja itu standar nasional gitu. Nah, kalau dengan standar orang luar negeri sendiri nih, maksudnya dari luar Indonesia, itu apa beda? Beda. Bedanya di apa tuh? Beda. Yang pertama dari ini setahu gue ya, saya ingat gue juga nih. Yang beda pertama itu dari kelasnya beda. Kalau kita dari baby sampai super jumbo. Kalau mereka tuh cuman kelasnya tuh kalau nggak salah ya, kategori A, kategori B. Itu nggak ada bahasanya, nggak ada baby, junior, jumbo, super jumbo, itu nggak ada mereka. Mereka cuman 2 kategori, kalau nggak salah 2 atau 3 kategori gitu. Kemudian penilaian utama mereka tuh ya sebenarnya anatomi mereka tuh nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dinilai, beda gitu. Mereka tuh penilaiannya lebih ke ke warna, ke color sebenarnya, ke color sama besarnya itu ikan gitu, terus sama mewahnya tuh ikan di mana ya, beda lah tapi sama di sini. Jadi pernah nggak gitu ada satu kontes, katakanlah misalnya negara luar Thailand atau mana ngadain satu kontes dan kita ikut. Iya pernah, baru kejadian di Filipina, ikan kita nyabet juara semua. Iya. Mereka turun di sini ada nggak sih spesifik yang beda gitu? Oh ya kaget. Kita bicara kaget. Sorry ya orang-orang Filipina, orang-orang Thailand, Malaysia, kaget lo turun di sini. Iya bener, kalah. Merasa mungkin mereka merasa itu pakemnya wah ini beda gitu. Beda jelas. Beda. Dan mereka merasa mungkin wah ini di negaranya harusnya ikan ini juara karena sesuai standar pakem mereka. Betul. Makanya kalau orang luar turun di sini ya sebenarnya salah tempat karena standarnya beda, kecuali mereka ngikutin maunya standar sini. Kayak misalkan contohnya ada si ikan Thailand tuh yang terkenal lah, kita sebutnya si Pai kan. Pai breeder di sana. Dia itu punya oranda dari baby sampai junior ya, kita nggak mau ngomong bilang ikan itu jelek. Ikannya bagus. Bener memang ikannya juara terus di Indonesia. Tapi mungkin di kelas tertentu. Nah, misalnya di kelas baby, kelas junior. Tapi pas dia sampai di senior kebantai lah sama ikan sini gitu. Pas masuk ke jumbo kebantai lah sama ikan sini. Ya kita nggak bisa bilang standar luar jelek, enggak. Cuman ikannya kan menurut sudut pandang masing-masing di negara luar sama orang kita kan beda-beda. Akuin sendirilah orang kita kejam-kejam matanya. Tapi pernah ada jadi perdebatan nggak? Ini harusnya standarnya nggak boleh begini dari orang standar begini. Hampir nggak pernah gue denger sih soal perdebatan itu. Karena hampir nggak pernah denger. Yang ada mereka terima masukan kebanyakan. Terima masukan. Tapi ada nggak maksudnya dari negara luar gitu ngajak gimana ya ngomongnya? Komunikasi gitu atau apa gitu, ada obrolan dengan komunitas Indonesia buat misalnya sama-sama pecinta kopi nih. Buat nyatuin pakem untuk all misalnya katakanlah acara dari negara-negara. Ya mungkin yang bisa jawab ini yang jam terbangnya lebih jauh dari gua. Ya mungkin mungkin udah pernah kali, cuman gua kan dibilang kan baru ya. Gua belum pernah dengar kabar itu. Tapi mungkin yang pemain-pemain lama yang dari tahun 2005, mungkin dari tahun 2000 mungkin pernah. Cuman ya mungkin belum bisa diaplikasikan aja sih di sini menurut gua. Jadi ya pada akhirnya tapi gini loh. Belakangan ini banyak kontes di Malaysia, di Filipina, itu ikan kita turun loh. Ikan kita turun dengan standar mereka. Dengan standar mereka dan ikan kita menang gitu kan. Ikan kita menang ya, bukan berarti di ikan-ikan di sana jelek, enggak. Ikan mereka juga ada yang menang di kontes mereka gitu. Cuman kadang banyak ikan yang dari sana ke sini
Maksudnya ikan cetakan sana ya, bukan ikan di sini dibeli dia terus diturunin lagi di sini, bukan. Ikan cetakan sana mungkin belum bisa, kalau untuk turun di sini mungkin untuk kompetisi itu mungkin belum bisa lah. Karena standarnya beda-beda, benar.